Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah batin dan isi hatinya tentang kamu, tentang hubungan kalian. Yes, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Batin dan isi hati dia tentang kamu. Ini dia ya, tidak seseorang. Jadi spesifik into someone who really seseorang yang mungkin kamu kangen, kamu pikirin, kamu galauin gitu ya. Jadi bukan entah siapa yang ditebak-tebak, tapi seseorang lah ya, dia. Batin dan isi hati seseorang tentang kamu, tentang hubungan kalian ya. Di sini ada seseorang yang bisa jadi dia, kalau kamu lagi menjauh sama dia atau hubungannya udah selesai, dia menganggap kamu mungkin sudah ada seseorang yang baru. Kayak kamu dekat sama yang lain, kamu have fun sama yang lainnya, kamu punya banyak option, kamu juga sering ketemu banyak orang gitu, lawan jenis. Tapi ya, ada seseorang yang di sini tuh pengen banget kamu jujur tentang perasaan kamu ke dia. Iya, tentang perasaan, kayak masih ada perasaan atau enggak, terus kayak kamu tuh udah lupa atau belum sama dia, masih marah atau enggak, pokoknya any feelings about them. Jadi dia pengen tahu aja gitu perasaannya. Dan ada seseorang yang wondering kamu tuh happy nggak tanpa dia, gimana hidup kamu tanpa dia, apalagi kalau kalian tuh dekat banget sebelumnya ya. Seseorang ini tuh masih ada feeling ke kamu, cuma memang dia ngerasa nggak ada masa depannya hubungan kalian. Dia merasa hubungan kalian juga di pandangan dia tidak ada masa depannya. Entah memang nggak bisa bersama, entah ada perbedaan apa, atau memang sulit untuk bersatu. Ya apalah alasannya itu, beragam pasti kalian. Dan di sini dia juga ngerasa kamu tuh kayak menutupi perasaan kamu ke dia. Ada orang yang di sini tuh ngerasa energinya tuh kamu sama dia masih sama. Kalau dia belum bisa melupakan kamu, sebenarnya juga kamu belum bisa melupakan dia. Menurut dia kayak gitu. Ada rasa marah, emosi, tapi juga masih kepo tentang kamu di sini ya. Ada hal yang sebenarnya hal besar banget yang bikin dia tuh marah banget sama kamu. Ya. Dan di sini dia ngerasa kamu mungkin juga ya kayak mau menjauh dari dia. Tapi bisa kamu dan dia yang menjauh. Mungkin dia berpikir kamu mau menjauh, dan dia juga begitu. Ada hal-hal yang bikin dia mau menjauh. Apa karena ngelihat kamu mau menjauh, akhirnya dia juga mau menjauh. Dan di sini kalau memang kamu mau menjauh, sebenarnya dia kayak pengen kamu nggak pergi meninggalkan dia. Dan di sini ada dari mereka yang ingin menjelaskan sesuatu ke kamu, sesuatu yang bikin supaya kamu tuh nggak marah, supaya hubungan kalian baik-baik aja. Dan orang ini kayak nggak bisa berbuat apapun ke kamu. Dia sadar kamu sama dia mungkin ada konflik, dan merasa kayak orang-orang sekitarnya, pihak-pihak eksternal atau apapun itu di luar kamu dan dia, itu tuh yang bikin hubungan kalian tuh makin renggang, makin banyak masalah. Di sini seseorang kayaknya mau komunikasi ya, kayak pengen berkabar sama kamu. Mungkin saat ini lagi silent treatment, no contact, atau komunikasinya udah nggak seperti dulu. Orang ini sering membicarakan tentang kamu sih ke orang-orang sekitarnya dia.
Ada seseorang yang lagi menunggu sebuah waktu. Dia sama kamu udah berjauhan, dia sadar sih, dan mungkin beberapa kalian juga udah menjauh ya dari mereka ini. Orang ini kayak takut ya, kayak takut sama kamu, tapi sebenarnya kayak masih mau nunjukin diri ke kamu. Ada rasa insecure juga, tapi ada, kalau mereka tipenya keras kepala, mereka nih kayak pengen meyakinkan dirinya kalau move on dari kamu adalah jalan yang tepat. Kayak diri mereka tuh takut kalau di-push tentang sesuatu sama kamu, entah ditanya-tanya, diinterogasi, atau kamu mau tahu sesuatu, dia takut banget untuk jujur akan hal itu. Makanya di sini ada seseorang yang memantau kamu aja, tapi dia nggak mulai komunikasi ke kamu. Ada hal yang membuat orang ini baper ke kamu ya. Kalau dia tahu kamu masih marah, dia tuh takut buat ganggu kamu. Begitupun dia memilih untuk diam, nggak mau ganggu kamu, dan mungkin juga males buat diganggu. Akhir-akhir ini dia tuh sering banget sih kayak marah, emosian, mungkin banyak hal yang bikin dia emosi, marah. Masih ada rasa sih kayak ingin reach out kamu. Selalu curious tentang kamu, mau menjauh, mau dekat, dia selalu pengen tahu tentang kamu. Dan dia tuh ngerasa kayak kamu udah gak mau tahu tentang dia, udah gak peduli tentang dia. Ada seseorang yang merasa kesepian di sini. Beberapa sih lagi fokus ya, kayak ingin mengejar atau mencapai sesuatu nih, kayak goals hidup dia, tujuan hidup dia. Jadi dia tuh kayak lagi sering energinya tuh lagi sering baper banget, terkuras emosi sama apapun, makanya lebih banyak istirahat. Selebihnya ya dia mengejar goalsnya aja. Ini kita sambil cek energi dia ya. Ketika sesuatu terjadi sama kamu, dia mau gak mau menjauh, sengaja atau gak sengaja, tapi dia ngerasa menjauh dari kamu adalah hal yang tepat. Karena mungkin juga dia ngerasa kamu gak bisa diajak bicara pada saat itu. Mungkin sama-sama emosi, sama-sama ya belum terlalu dewasa mungkin ketika ada masalah pada saat itu. Dibilang berharap susah juga karena dia pasrah. Tapi dibilang gak berharap, ya dia masih berharap. Nah gimana tuh? Ya, ada seseorang yang sebenarnya masih pengen kasih perhatian ke kamu ya. Dia berharap juga kamu tuh merespon perhatian-perhatian dari dia. Dia takut ketika dia jujur, kamu malah makin pengen tahu semua hal. Dan dia takut atau gak siap dengan reaksi kamu pada saat kamu menanyakan apapun ke dia. Sebenarnya dia galaunya itu karena kamu sama dia ada konflik ya. Dia galau di situ, dan sejak saat itu dia agak sedikit baper dan sedih karena kamu mencoba buat gak peduli, cuek, dan kayak punya dunia masing-masing. Sesekali atau mungkin pernah ada di momen dia tuh cari-cari kamu atau pengen tahu kabar kamu, karena mungkin kamu menghilang, menjauh, atau bersembunyi, atau pura-pura gak peduli, atau entah kemana. Pernah ada di momen dia tuh kayak pengen ketemu sama kamu. Ketika dia ngerasa kamu menjauh, dia ngerasa kamu udah mencuri hatinya. Dia sedih sih ketika kamu menjauh sebenarnya di sini. Dia nggak pengen juga kamu pergi. Di momen dia masih ada feeling, atau di momen dia sedih atau ngerasa kehilangan itu, sebenarnya dia mau menunjukkan kalau dia tuh sesedih itu, segalau itu, dan kehilangan kamu. Dia ingat dimana kalian itu
pernah semesra itu, intens, pernah se-happy itu, pernah menjanjikan sesuatu antara kamu sama dia. Ya pernah janji-janji manis lah, misalnya kayak nanti kita apa gitu di masa depan, ke depannya. Dia ingat sih momen-momen itu. Ya sebenarnya seseorang ini sedih sih. Dan dia ngerasa kamu pergi begitu aja tanpa, entah kamunya pergi ghosting atau marah sebenarnya ya, mungkin nggak niat pergi juga. Tahu ada juga dari kalian yang terpaksa buat pergi karena mungkin merasa nggak dihargai ya, bisa juga. Kalau dibilang dia cuek banget sama relationship ini enggak juga ya, karena sebenarnya waktu orangnya tersita banyak buat pekerjaan ya, memang ada sesuatu yang dia fokuskan. Sesekali mungkin dia ingat ya, dia mungkin suka dengerin lagu-lagu yang dimana itu lagu antara kamu sama dia, atau dia punya sebuah lagu yang suka mengingatkan dia tentang kamu, dan di situ dia ingat tuh tentang kamu, mungkin dia ingat dimana kamu tuh care, perhatian gitu ya sama dia. Pernah dia ngerasa kayak nggak pernah dapet perhatian seperti itu dari orang lain. Dia seseorang yang berusaha mengalihkan perasaannya. Misalnya dia belum move on dari kamu, tapi dia mengalihkan perasaannya ke hal lain. Misalnya dia mengalihkannya dengan traveling, dia entah healing kemana gitu ya. Tapi itu berusaha mengalihkan atau berusaha move on sebenarnya, atau melupakan kamu. Dia sebenarnya ya sengaja sih nggak mau bicara atau sengaja diam, nggak tahu sih tujuannya apa, kenapa dia diam. Yang jelas dia kayak nggak mau bicara aja. Sesekali dia kepoin media sosial kamu, sesekali dia sengaja lihat-lihat foto kamu, entah kangen atau mungkin lagi ingat dan flashback aja. Tapi seseorang ini bertanya-tanya sih, kamu ada gak sih kepoin dia gitu, mau tahu tentang dia. Kadang juga dia ngerasa capek sih sama perasaannya sendiri. Dia capek sama keadaan-keadaan yang dia juga bingung harus gimana. Apalagi kalau kamu ngejudge dia macam-macam. Udah keadaan gak memungkinkan, dia capek. Sama pekerjaan juga, terus kamu juga ngejudge dia. Makanya orang ini kayak lebih asik aja sama dirinya sendiri, sama dunianya sendiri, karena juga dia ngerasa kamu sikapnya juga udah berubah, nggak kayak dulu. Dan di sini dia juga sadar mungkin beberapa kali dia bikin kamu sakit hati. Dan mungkin kalian banyak yang kasih batasan ke dia. Kasih batasan itu dia sadar sih, mungkin kamu udah gak mau disakitin lagi, atau udah kecewa sama dia deh. Dan orang ini tuh kayak yakin mau ambil keputusan dari hubungan ini. Kayak, aku harus gimana ya, gak bisa nih hubungan ini digantung aja, atau gak bisa nih hubungan ini ya gak ada kejelasan, mungkin aku harus mengambil keputusan sendiri gitu. Di hubungan ini dia ngerasa banyak hikmah dan pelajaran yang diambil, hal-hal yang bikin dia tersadarkan. Terus juga dia ada rasa bersyukur bisa kenal, bisa dekat sama kamu juga. Dan ya dia nggak menutupi sih, waktu momen-momen kamu sama dia itu sebenarnya bikin dia happy juga. Kamu banyak menghibur dia, nasehatin dia. Beberapa mereka juga banyak berubah karena kamu nih. Tapi yang nggak bisa dilupakan adalah hambatan-hambatan di hubungan kalian yang bikin kalian memang nggak bisa bersama. Jadi di sini kayak ada seseorang yang memang yakin dan tegas banget, ya udah it's over, semuanya selesai gitu. Agak sedih ya. Dan
ada momen juga sih kadang-kadang orang ini masih pengen tahu kabar kamu, pengen cari kamu, kan masih galau nih ya, maju mundur gitu, tapi dia takut ketika dia kayak cari kamu, nanti kamu ngerasa dikejar dan kamu risih atau terganggu dari kehadiran dia. Makanya orang ini banyak sih kayak momen-momen questioning, kamu tuh kangen atau enggak sama dia, kamu udah move on atau enggak. Ya, ada beberapa dari mereka yang mencoba dekat sama orang baru untuk bisa melupakan kamu. Jadi ada sisi di mana kayak dia tuh PDKT mungkin dengan orang baru ya. Itu yang kalau hubungannya beneran selesai antara kamu sama dia ya. Patah hati jelas, di sini seseorang ada yang patah hati banget. Ada yang patah hatinya karena kata-kata kamu, ada juga yang karena jarak di antara kalian, ada juga yang karena putus, break up, terus ngerasa kehilangan banget, ngerasa sendirian, ngerasa gak ada yang peduli. Tapi ada juga yang patah hatinya karena kalian gak bisa bersama gitu, bukan berarti kamu yang menyakiti. Seseorang ini berusaha melepaskan energi, berusaha melupakan hubungan kalian, tapi kadang susah. Ada beberapa yang sering on off kan, dan mereka juga berusaha mengontrol perasaannya, tapi susah. Ingat-ingat lagi jadinya tentang janji-janji manis kalian yang mungkin dulu pengen punya hubungan yang serius gitu. Koneksi di antara kamu sama dia juga nggak bisa gitu aja dia lepasin ya. Apalagi kalau dulu pas sama kamu dia ngerasa stabil, keuangan, pekerjaan, hidupnya kamu selalu ada, selalu bantu hal kecil atau apa. Jadi dia kayak, aduh susah banget nih cari pengganti kamu, aduh. Apa ya, dia takut juga sih kamu benci sama dia, takut juga kalau misalnya nanti kedepannya kalian malah jadi musuhan gitu. Nggak mau sih sebenarnya jadi musuh-musuh gitu, tapi orang ini juga ngerasa sih mungkin kamu udah ada yang lain. Semakin kalian menjauh dan kamu gak peduli sama dia, dia akan berpikir kamu udah ada yang lain. Dan banyak juga dari mereka yang pengen berubah, berusaha mencari validasi di luar kalau masih ada lah gitu harapan-harapan untuk hidup, masih adalah hal-hal positif di luar sana. Walaupun udah patah hati, masih adalah hal-hal baik, atau masih ada mungkin yang mau sama dia gitu, walaupun gak kayak kamu, pengganti barunya mungkin nanti. Dan dia berusaha beradaptasi ketika kamu gak ada, ketika semuanya berubah, dan berusaha healing juga ya. Ada beberapa mereka yang berusaha memprotek hatinya, kayak aduh takut nanti cari orang baru sakit hati lagi gitu. Jadi ya date sana sini bisa juga, tapi apa ya, nggak tahu ada hatinya atau nggak ke seseorang itu, tapi sebenarnya pikirannya masih ke kamu. Nah kan ada tuh yang tadi aku bilang kayaknya masih suka flashback gitu, kepikiran walaupun dia udah ada orang baru, gebetan baru, tebar pesona sana sini, tapi di kepalanya tuh masih ada part base-nya tentang kamu. Nah kan, meeting someone new, ada, mereka tuh ada ketemu orang-orang baru sih, tapi ya itu lagi flashback lagi sesekali tentang kamu. Gak tahu ya, ini terbaca energinya antara dia sama orang lain juga, gak cuma tentang kamu. Kayaknya aku ngerasa banyak kalian yang hubungannya udah selesai ya. Ya gak sih? Kita apa? Kita cek deh energi dia ke kamu saat ini. Ini last part ya, last part. Gak apa-apa ya bikin videonya nggak panjang-panjang, tapi I try to update every day. Energinya kena kan, sedih, masih pengen ngobrol, masih pengen komunikasi, banyak yang mau diungkapin. Nah kan, nah mulu. Ini yang flashback tadi, dia ingat tentang kamu nih akhir-akhir ini. Sedih sih, kayak berusaha melupakan tapi masih ada perasaan, masih baper. Karena beberapa kan sering on off, jadi orang ini merasa kamu tuh rumahnya dia. Ketika dia butuh seseorang, kesepian atau need someone, pasti dia tuh ke kamu. Ketika kamu benar-benar udah gak mau tahu tentang dia, dia jadi feeling lonely, empty, ya sedih dong. Ya dia ngerasa hubungannya gak ada yang berubah sekarang. Kalau sebelumnya kalian silent gitu ya,
nggak komunikasi, ya mungkin sekarang juga masih kayak gitu. Jadi dia ngerasa nggak ada yang berubah antara kemarin sampai saat ini. Ya dia nggak yakin kan hubungannya sama kamu, jadi dia diam aja sih. Apalagi kalau kamu juga nggak do something, jadi ya dia juga diam aja. Karena ketika kamu diam, dia mikirnya kamu juga udah nggak mau sama dia. Kalau dibilang marah atau emosi, ada juga. Ada yang marah atau emosi mungkin karena kalian diam aja, atau sebenarnya kalian mungkin udah kecewa banget, tapi dia berharap kamu melakukan sesuatu mungkin. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau aku bilang kalian melakukan sesuatu, nanti kalian beneran hubungi mereka. Terus nanti kalau kalian di-ignore, nanti kalian sedih gitu ya. Coba lebih bijak lagi ya, menyimak readingan aku ini. Dibilang sedih sendirian, iya, tapi beberapa mereka menikmati sih kesendiriannya. Jadi kayak mereka ngerasa sendirian tapi nggak stres banget terganggu sama relationship. Di sini lebih kayak oh ya udah, masalahnya sekarang adalah mereka move on, mereka berusaha untuk healing, dan entah deh, mungkin cari seseorang yang baru atau pengganti kamu gitu ya. Mereka udah ada yang kayak give up sama hubungan kalian karena merasa ya udah berusaha juga, tapi kan sulit hubungannya. Ada sih yang kayak pengen datang atau minta maaf sekalipun kau marah gitu ya, pengennya gitu sih. Tapi beberapa yang mau hadir dan minta maaf nggak banyak ya. Mereka malah kebanyakan berusaha untuk pergi dan menjauh aja, kayak ya udah let it be aja. Kalau kamu udah nggak mau ya udah gitu. Kalau memang sulit bersama, semesta memisahkan ya udah gitu. Walaupun ya dia masih suka galau-galau sih. Beberapa juga ada yang kangen sih. Beberapa ada yang kangen sebenarnya. Terus akhir-akhir ini juga nggak jujur banget tentang perasaannya. Misalnya ada teman-teman dia gitu yang tanya, dia berusaha ya baik-baik aja, happy-happy aja, nggak open tentang apa sih feeling mereka tentang apapun. Kalau dibilang baik-baik aja, nggak juga sih. Perasaannya ada yang campur aduk sih. Dan beberapa ada yang punya masalah sama keuangan juga, aku lihat ya. Tapi kalau dibilang soal energinya lagi nggak baik-baik aja kayaknya. Karena ya itulah, relationship mungkin bikin stres, berantakan, pekerjaan juga gitu, banyak yang harus dia fokuskan. Jadi untuk ke diri sendiri juga waktunya jarang deh gitu ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Kenapa ya ketika aku memutuskan untuk ya udahlah bikin video aja gitu, walaupun nggak bisa lama-lama bikinnya waktunya, durasinya, tapi malah aku ngerasa nggak terbebani. Kadang terbebani karena udah capek gitu. Makanya ini aku bikinnya berusaha fun aja, walaupun nggak terlalu lama ya. Jadi kalian enjoy aja ya apa yang aku bikin. Ada zodiak Leo, Virgo, Pisces, Sagittarius, Taurus, Libra, Aquarius, dan Scorpio. Inisial huruf dia. Ini tuh aku bikin di jam makan malam. Jadi bayangin harusnya tuh aku makan malam, tapi aku malah ngonten gitu, ya kan? Kalau kalian yang tipe sibuk, banyak kerjanya pasti paham ketika orang spend waktunya buat pekerjaan yang dimana dia tuh harusnya urus diri sendiri gitu, ya kan? Pasti yang hektik, banyak kerjanya, pasti ngerti banget, appreciate aku. Ada huruf H, V, R, N, J, P, T, L, Z, D, C, dan F. Oh iya, terkait video-video aku yang masih suaranya aneh itu,
kalian cek di track audio kalau nggak salah ya. Jadi di video itu kalian cek di bagian ujung kanan, di kanan atas itu settingannya ada yang apa sih, lupa. Pokoknya dicek aja, terus ada track audio. Nah, diganti itu ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti suaranya langsung berubah jadi normal biasanya. Gitu ya. Itu aku juga sampai utak-utik YouTube aku, semuanya aku bahasa Indonesiain supaya aku paham gitu, ngajarin kalian apa, ngasih taunya. Soalnya kan settingan YouTube aku pakai in English kan. Jadi aku utak-utik setting, terus kayak semuanya Indonesia, malah aku jadi bingung nih apa sih bahasanya. Takut ada yang salah soalnya. Ya, hopefully nggak ada yang aneh-aneh sih. Komen aja kalau misalnya nanti ya, belum bisa seperti biasa suaranya. Oke, itu aja guys. See you on the next video. Don't forget stay positive with your heart, mind and soul. Bye!